warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini Ibu akan melanjutkan materi dari kelas 8 bab 6, yaitu sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah. Di sini Ibu akan melanjutkan materinya. Yang pertama, perkembangan ilmu pengetahuan. Yang minggu kemarin sudah Ibu jelaskan apa perkembangan ilmu pengetahuan. Di sini Ibu akan jelaskan kembali. Perkembangan ilmu pengetahuan tersebut meliputi 1. Ilmu agama seperti Al-Quran, hadis, dan fikih. Proses pembukuan hadis terjadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Sejak saat itu, hadis mengalami perkembangan pesat. Yang kedua, ilmu sejarah dan geografi, yaitu segala ilmu yang membahas tentang kisah perjalanan hidup dan riwayat. Ubay ibnu Sariyah al-Jurhumi berhasil menulis berbagai peristiwa sejarah. Yang ketiga, ilmu pengetahuan bidang bahasa, yaitu segala ilmu yang mempelajari bahasa, nahwu, saraf, dan lain-lain. 4. Bidang ilmu filsafat, yaitu segala ilmu yang pada umumnya berasal dari bangsa asing, seperti ilmu musik, astronomi, ilmu hitung, kimia, dan ilmu yang berhubungan dengan itu, serta ilmu kedokteran. Tentang Bani Umayyah. Bani Umayyah atau Khalifah Umayyah adalah khalifahan Islam pertama setelah masa Khulafaul Rasyidin yang memerintah dari tahun 661 Masehi sampai 750 Masehi dengan Damaskus sebagai pusat pemerintahannya. Nama dinasti ini dirujuk kepada Umayyah bin Asisam, kakek buyut dari Muawiyah bin Abu Sufyan. Sistem pemerintahannya monarki berbentuk khalifah. Selanjutnya yaitu perkembangan dan pertumbuhan kebudayaan pada masa Bani Umayyah. Yang pertama, arsitektur. Arsitekturnya itu perkembangan di bidang arsitektur ini terletak dari bangunan-bangunan artistik serta masjid-masjid yang memenuhi kota. Yang B, organisasi militer. Pada masa pemerintahan Bani Umayyah ini militer dikelompokkan menjadi 3 angkatan, yaitu angkatan darat Al-Jud, angkatan laut Al-Bahiriyah, dan angkatan kepolisian. Yang C, perdagangan. Setelah Bani Umayyah berhasil menaklukkan berbagai wilayah, jalur perdagangan menjadi semakin lancar. Yang D, kerajinan. Ketika Khalifah Abdul Malik menjabat, mulailah dirintis pembuatan tiras atau semacam bordiran, yakni cap resmi yang dicetak pada pakaian khalifah dan para pembesar pemerintahan. Al-Zahrawi. Ia adalah Abdul Qasim Khalaf bin Al-Abbas Al-Zahrawi. Orang-orang barat mengenalnya dengan Abul Qasim. Dilahirkan pada tahun 936 dan wafat tahun 1013 Masehi di kota Al-Zahra. Al-Zahrawi mengabdi pada Khalifahan Bani Umayyah II di Cordoba, Andalusia. Awalnya ia dikenal sebagai seorang fisikawan sampai akhirnya ia memperkenalkan teori-teori dan alat-alat bedah dalam ilmu kedokteran. Barulah orang-orang mengenalnya sebagai dokter ahli bedah atau Al-Hasani. Selanjutnya, sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan pada sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan Islam pada masa Bani Umayyah. Ilmu pengetahuan pada masa Bani Umayyah dikelompokkan sebagai berikut. A. Ilmu pengetahuan agama atau Alumuddin yang bersumber pada Al-Quran dan hadis Nabi. B. Ilmu sejarah. Ilmu Al-Tarik membahas perjalanan hidup, kisah, dan riwayat. Yang C, ilmu bahasa atau ilmu al-lughah mempelajari nahwu dan sorof. Ilmu filsafat atau ulum al-falasifah, ilmu yang berasal dari bahasa asing
seperti ilmu muntik atau logika, kedokteran, kimia, astronomi, dan ilmu hitung. Yang selanjutnya itu hikmah mempelajari sejarah pertumbuhan ilmu pengetahuan di masa Bani Umayyah. Dibagi menjadi dua, yaitu dapat mengetahui bahwa sebenarnya betapa luasnya sejarah Islam dan mengetahui wilayah Islam di luar Timur Tengah, mendapat tambahan wawasan dan hiburan mengenai sejarah Islam. Yang kedua yaitu agar dapat mengetahui sejarah Islam dan dapat meniru sifat khalifah atau pimpinannya untuk mengembangkan iptek atau lainnya di negaranya. Terima kasih dari penjelasan Ibu mulai dari pertama sampai akhir. Semoga bermanfaat materi bab 6 ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.